Hai teman-teman, kembali lagi dengan Gram di sini. Kali ini saya akan membawakan cerita baru dengan judul Misteri Kampung Beringin. Cerita ini ditulis oleh Kak Ismayani. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profile yang sudah saya sertakan di deskripsi. So, langsung saja kita ke ceritanya. Malam guys, ketemu lagi dengan gue, JJ, salah satu anggota Mystery Boys. Kali ini kami akan ikut Rian pulang ke kampung halamannya. Katanya sih, kampungnya ini emang kampung horor, penuh misteri lah. Tapi kita buktiin aja nanti di sana. Sekarang, gue lagi nungguin Rian, Kribo, dan Aden. Karena kita semua udah nyewa taksi online buat diantar sampai tempat tujuan. Setelah melakukan opening untuk siaran langsung di YouTube, aku pun meletakkan kamera yang biasa kami gunakan di sebelahku. Sembari menunggu ketika anggota Mystery Boys, aku yang duduk di depan kos-kosan membuka satu buah permen asam manis. Sebenarnya, Rian melarang kami untuk ikut, tapi jiwa horor kami sangat meronta-ronta. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Apalagi konten seperti ini bisa menarik banyak penonton dan tentu akan menghasilkan cuan. Tidak lama kemudian, sebuah taksi berhenti. Kepala Kribo keluar dari jendela, memanggilku untuk segera masuk ke dalam taksi tersebut. Guys, anggota Mystery Boys udah pada datang nih, jadi saatnya gue samperin mereka dulu. Setelah masuk ke dalam taksi, aku menyerahkan kamera kepada Kribo yang duduk di depan samping Pak Sopir. Malam guys, ini gue Kribo. Di belakang gue ada Rian, Aden, dan JJ. Oh ya, satu lagi, di samping gue Pak Sopir. Tolong, jangan dilupain. Sekarang kita akan menuju ke perkampungan Rian. Dan perjalanan ini memakan waktu 1 jam guys. Pokoknya kalian semua terus ikutin siaran langsung kita. Karena gue pastiin begitu sampai di kampung Rian, akan banyak misteri yang akan kita ungkap dan akan kami bagikan ke kalian semua. Pokoknya nantikan aja siaran langsung lainnya. Bye-bye. Kribo mematikan sementara kamera tersebut dan memberikannya lagi kepadaku. Coba dipikir lagi deh, apa kalian benar-benar perlu meliput kampung halaman gue? Tanya Rian. Ya iyalah, kita udah sejauh ini, mana mungkin biarin lo pulang kampung sendirian. Lagi pula terus terang nih, kami bertiga langsung penasaran saat lo menceritakan tentang kampung lo itu. Kampung apa namanya, Yan? Tanya Kribo. Kampung Beringin, jawab Rian singkat. Masnya, semua mau ke kampung Beringin? Tiba-tiba supir taksi itu ikut berbicara. Iya pak, memangnya Bapak tahu soal kampung Beringin? Tanyaku yang mewakili rasa penasaran ketika temanku yang lainnya. Enggak semua sih, karena itu kampung istri saya. Tapi banyak mistisnya mas, sudah terkenal banget soalnya. Nih ya mas, saya pernah lihat orang luar makan di salah satu warung kampung Beringin. Tiba-tiba aja muntah darah. Bukan cuma darah mas, tapi ada ulat belatungnya. Seketika itu juga orang tersebut meninggal dunia. Dan saya juga pernah mendengar kalau ada orang luar yang datang tapi gak bisa kembali lagi ke tempat asalnya. Ungkap Pak sopir taksi. Memangnya kenapa pak? Tanya Aden yang semakin merapatkan dirinya ke bangku Pak sopir, karena saat itu posisi duduknya tepat di belakang sopir. Gara-gara masuk perkebunan sawit milik jajahan Belanda. Di dalam perkebunan itu kan dulunya tempat pembantaian mas. Jadi banyak arwah-arwah penasaran lah, jawab Pak sopir. Serem banget sih. Berarti kampung lu berbahaya dong Yan, saut Kribo. Masnya orang jauh ya? Tanya supir taksi itu lagi. Iya, mereka bertiga orang jauh pak, tapi saya asli orang sana. Udah pak, jangan cerita lagi. Muka mereka udah pucat semua karena ketakutan, saut Rian dengan sedikit tertawa. Pak supir tiba-tiba ikut tertawa, seakan ia telah berhasil mengarang cerita bohong. Setelah hampir 1 jam perjalanan, tiba-tiba Pak supir menginjak rem secara mendadak, hingga kami semua termasuk aku yang ketiduran terbangun karena terhentak dengan kuat. Wajah supir itu pucat, tidak tahu apa sebenarnya yang barusan ia lihat. Ada apa pak? Tanya aku.
Iya, ada apa sih Pak? Kok ngeremnya mendadak gitu? Apa ada kucing lewat? Tanya Kribo. Anu mas, mungkin saya salah lihat. Jawab supir itu dengan terbata-bata seperti orang ketakutan. Aku memperhatikan arah tatapannya yang sesekali melirik lurus ke depan dan terkadang juga memperhatikan kami yang duduk di bagian belakang. Dengan sigap, aku menyalakan kembali kamera dan merekam pemandangan jalan yang ada di hadapan kami itu. Aku baru sadar jika sekeliling kami itu hanyalah pepohonan rindang. Karena gelap, aku tidak tahu pasti semuanya itu pohon jenis apa. Sepertinya saya nggak bisa antar mas ke tempat tujuan. Saya cuma bisa antar sampai sini saja, ucap Pak supir sambil menunduk. Loh, kenapa Pak? Rumah saya masih agak jauh. Kalau jalan lumayan capek. Lagi pula, ini kan malam. Kasihan teman-teman saya, sahut Rian yang merasa kecewa. Iya mas, soalnya saya harus buru-buru pulang. Kasihan istri saya sendirian di rumah. Soalnya ini kan malam Jumat Kliwon. Banyak, jawab Pak sopir. Banyak apa sih Pak? Maksud Papa banyak setannya? Ya elah Pak, itu sih cuma cerita dulu. Sekarang zaman udah maju, mana mungkin ada yang begituan, ucap Kribo. Hus, jangan sembarangan ngomong. Udah, biarin Bapak ini balik. Kasihan. Ntar kita bisa jalan pelan-pelan. Palingan 10 menit kita juga udah sampai. Rian mencoba menghilangkan rasa penasaran kami semua. Dan pada akhirnya, setelah membayar ongkos, Pak sopir itu pun memutar balik taksinya dan meninggalkan kami di jalan yang sepi ini. Saat di dalam taksi tadi, aku tidak melihat apapun di dalam kamera. Tapi begitu di luar, bulu kudukku langsung berdiri. Hawa dingin menusuk hingga ke tulang. Suara dedaunan yang dihembus oleh angin semakin lama semakin terdengar kuat suaranya. Kami semua saling bertatapan, memperhatikan ke arah sekeliling. Yang ternyata kanan kiri dari jalanan itu adalah pohon-pohon rindang tanpa ada rumah penduduk satupun. Tiba-tiba lagi muncul seperti suara monyet, dan suara itu semakin lama semakin mendekat dan banyak. Lari boy, ayo lari, teriak Rian memberikan apa-apa secara mendadak. Kami bertiga yang masih kebingungan langsung berlari kencang mengikuti langkah kaki Rian. Ada puluhan monyet yang sebagian berkelantungan di pohon dan sebagian lagi mengejar di jalan yang kami lalui sambil bersuara. Dengan nafas yang tersengal-sengal dan tenaga seadanya, kami tiba juga di Gapura Kampung Rian yang ditandai dengan pohon beringin yang sangat besar. Bahkan, pintu masuk Gapura itu ditandai dengan akar besar pohon beringin yang menyerupai gerbang. Anehnya lagi, para monyet itu berhenti dan tidak berani masuk melewati Gapura. Mereka semua kembali dan itulah yang membuat kami bisa merasa lega. Kok masih banyak monyet sih di kampung lo? Tanya Kribo yang masih ngos-ngosan karena baru saja berlari. Gue juga gak tahu, karena udah lama gak pulang kampung. Mungkin mereka itu monyet hutan yang sedang kelaparan, jawab Rian. Tapi jumlahnya mereka banyak banget. Gak kebayang kalau mereka ngikutin kita sampai ke rumah lo. Gue rasa kita gak akan selamat. Tahu sendiri kan, mereka itu larinya kenceng banget. Belum lagi yang bergelantungan di pohon. Timpal Aden. Gue yakin yang paling diincar mereka itu lo, Den, seletuk Kribo di sela-sela kepanikan. Kenapa gue? Karena mereka tahu di dalam tas lo itu isinya makanan semua, jawab Kribo disusul tawa kami semua. Sementara Aden terlihat kesal dan langsung memeluk tas merahnya. Di antara kami berempat, Aden memang paling doyan makan. Padahal badannya kurus, tapi itulah yang selalu menjadi keuntungan bagi dirinya. Karena dia gak perlu diet dan gak perlu sedikit fans yang sering ngirimin dia banyak cemilan. Dan kami sering mengambil cemilan Aden secara diam-diam, karena dia selalu menyembunyikan hadiah apapun dari penggemarnya. Menanggapi ucapan Aden soal monyet-monyet tadi, aku pun mulai bertanya-tanya.
kenapa monyet-monyet itu nggak mau masuk ke perkampungan Rian. Seakan mereka takut melewati gapura ini. Apa seserem dan semisteri ini Kampung Beringin? Aku semakin bersemangat mencari tahu. Tapi justru itu menambah rasa penasaranku dan semakin yakin kalau konten yang nantinya bakal tayang di vlog Mystery Boys bakal menyala bangku dan kami semakin terkenal. Udah yuk, jalan. Bentar lagi juga bakalan jumpa rumah gue, ajak Rian. Tapi kameranya gue nyalain aja ya, sekalian ngeliput perjalanan kita sampai ke rumah lo, sautku yang saat itu masih memegang kamera. Gak masalah, jawab Rian. Aku yang telah bersiap melakukan siaran langsung mengarahkan kamera tepat ke hadapanku. Tapi tiba-tiba saja Kribo merampasnya. Lo ngomong aja, biar gue yang rekam, ucap Kribo sambil bersiap mengarahkan kamera ke hadapanku. Aku pun mengangguk dan segera memulai siaran langsung tersebut. Hey guys, buat lo semua yang tadi nanya kita lagi di mana, gue kasih tahu nih, lo bisa lihat sekarang. Gue dan anggota Mystery Boys lainnya udah sampai di kampung halaman Rian. Dah, pasti kenal lah siapa itu Rian, anggota kita yang paling cakep, paling banyak fans ceweknya. Nama kampung ini Kampung Beringin. Gue juga gak tahu jelas sih kenapa disebut Kampung Beringin. Tapi gue rasa karena di gapuranya ini ada pohon beringin yang gede banget. Kalian semua bisa lihat. Aku memberi kode pada Kribo untuk mengarahkan kamera ke gapura kampung. Ia juga memperlihatkan pohon beringin yang besar. Setelah itu, kamera kembali mengarah kepadaku. Kalau si Aden tuh lagi ngisi tenaga karena habis lari jadi kelaparan. Ngomong-ngomong, kalian semua harus tahu kalau kita tadi habis dikejar segerombolan monyet liar. Untungnya kita selamat guys. Gak tahu kenapa monyet-monyet itu ngejar. Mungkin karena kelaparan sih. Tapi yang lebih anehnya lagi, mereka gak berani masuk ke kampung ini. Penasaran kan? Makanya kalian pantengin terus vlog Mystery Boys. Oh ya, bagi yang mau kirim makanan juga boleh kok. Ntar gue share alamat lengkapnya, ucapku. Kribo kembali mengarahkan kamera ke wajah Aden yang keringetan, mulutnya penuh dengan makanan. Sedangkan Rian masih dengan gaya coolnya sambil tebar pesona. Dan tidak lupa pula, Kribo menunjukkan dirinya sendiri di depan kamera. Kita jalan lagi guys, karena taksi yang kita naikin tadi gak mau nganterin kita ke dalam. Kata Rian sih rumahnya gak jauh lagi, kita ikutin aja dia. Kribo terus memperlihatkan setiap jalan di kampung itu. Kampung yang terlihat sepi padahal sekarang masih jam 9 malam. Minimal ada yang lewat kek. Tapi ini benar-benar sunyi, seperti kampung mati. Lo yakin gak sih Yan ini jalannya? Perasaan kita udah jalan jauh banget ke dalam, tapi gak jumpa rumah atau siapapun, ucap Aden yang masih memakan cemilannya. Yakinlah, gue cuma gak pulang selama 3 tahun. Jadi mana mungkin kampung ini berubah drastis. Lagi pula, asal bapak gue nelpon, dia gak pernah tuh cerita tentang perubahan kampung. Jadi gue yakin ini jalannya, jawab Rian. Tidak lama kemudian, barulah kami bertemu dengan seorang kakek berbaju serba putih yang sedang naik sepeda ontel. Sepertinya, ia ingin keluar dari kampung. Tapi entahlah, tidak jelas juga kemana tujuannya. Wajahnya terlihat jelas dengan adanya lampu kamera yang terang. Saat berdampingan dengan kami, ia pun berhenti. Mau kemana, Dek? Tanya kakek itu dengan ramah. Kami mau ke rumah Papa Rahmat. Memangnya kakek mau kemana? Tanya Rian dengan ramah pula. Oh, kamu anaknya Rahmat ya? Tanya kakek itu lagi. Iya kek, saya anaknya yang kuliah di kota. Saya pulang karena bapak saya sedang sakit, jawab Rian lagi. Kakek itu menatap wajah kami satu persatu. Lalu ia berkata lagi. Bagus kalau kamu pulang, mau lihat bapakmu. Tapi mereka gak suka terang seperti ini. Kakek menunjuk ke arah kamera yang sedang dipegang oleh Kribo. Dan jujur membuat kami semua bingung dengan pernyataannya itu. Mereka siapa kek? Tanyaku dengan penuh heran. Kakek itu malah tersenyum. Nantinya kalian juga tahu. Hati-hati. Setelah itu kakek tersebut menaiki sepedanya lagi dan hilang dalam kegelapan. Jujur aku sedikit merinding
dari banyak tempat yang pernah kami datangi, kampung Rian memang cukup misterius. Yan, kakek tadi siapa sih? Dan apa coba maksudnya? Tanya aku yang penasaran. Iya, siapa maksudnya yang gak suka terang? Apa maksud kakek itu? Penunggu di kampung lo, Yan? Tanya Kribo pula. Gak tahu. Udah, jangan lagi. Nanti keburu terlalu malam. Saud Rian. Aku berusaha untuk tidak memikirkan apa yang dikatakan kakek tadi. Tapi setelah itu kami malah bertemu banyak kelelawar yang berterbangan dari arah dalam. Kami semua menunduk agar tidak tertabrak oleh binatang malam itu. Tak lama kemudian, angin kencang kembali berhembus dan kamera tiba-tiba saja mati. Karena panik, kami semua mengeluarkan ponsel masing-masing dan menyalakan lampu senternya. Tapi justru aku bisa melihat dengan jelas rombongan noni-noni Belanda yang berjalan sambil menggunakan payung. Mereka keluar dari arah dalam perkampungan. Terdengar pula lantunan musik timbul dulu, dan mereka tertawa dan sesekali menari karena merasa gembira. Cepat tutup mata kalian. Memangnya ada apa, Ci? Tanya Aden yang kebingungan. Cepat tutup aja, jawabku dengan nada bergetar. Hawa dingin langsung menyelimuti tubuhku, dan mungkin ketika temanku juga bisa merasakannya. Tawa dari noni-noni Belanda dan lantunan musik terdengar jelas di telinga kami, serasa begitu dekat. Saat ini, mereka pasti sedang berada di sekitar kami. Setelah beberapa saat kemudian, aku tidak lagi mendengar suara mereka, sehingga aku pun memerintahkan ketika temanku untuk membuka mata. Tapi ternyata perintahku keliru. Justru sekarang mereka kembali lagi sambil menjerit-jerit dan menangis. Air mata yang keluar berwarna merah darah dan menimbulkan bau yang sangat amis. Panas, panas. Lancang sekali kalian menerangi kawasan ini, teriak salah satu noni Belanda. Lari woi, lari, ajak Rian secara tiba-tiba. Namun belum sempat lagi kami berlari, sosok noni-noni Belanda itu telah menabrakkan dirinya ke tubuh kami. Aku sendiri merasa mual dan pusing, serta merasakan panas yang luar biasa di dadaku. Ketika temanku jatuh pingsan, lalu aku pun mengalami hal yang sama. Cih, bangun. Cici. Aku langsung membuka mata dengan perlahan setelah sebuah suara masuk ke dalam telingaku. Saat itu, aku melihat ke sekeliling ruangan dengan lampu yang tidak begitu terang. Aku menoleh ke arah samping. Ternyata Rianlah yang membangunkan diriku. Sambil menahan kepala yang masih terasa pusing, aku pun bangun dan duduk di atas tikar yang terbentang di atas lantai. Saat menoleh ke samping kanan, ternyata Kribo dan Aden juga belum terbangun. Dan saat ini, Rian juga sedang membangunkan mereka berdua. Aku yang masih kebingungan langsung menarik tangan Rian. Kita sekarang ada di mana, Yan? Tanyaku. Di rumah gue, jawab singkat Rian. Apa? Di rumah lo? Jujur, aku masih tak mengerti bagaimana kami bisa sampai ke rumah Rian. Bukankah tadi malam kami semuanya pingsan? Rian hanya mengangguk. Lalu Aden dan Kribo juga mulai bangun. Di tengah rasa bingung, tiba-tiba aku teringat akan kamera dan barang-barang kami semua. Setelah celingukan ke sana kemari, akhirnya aku bisa bernafas lega saat melihat semua barang kami ternyata ada di pojokan ruangan. Aku langsung bangkit dan menyalakan kembali kamera tersebut. Aku ingin melihat apa saja yang sudah terekam di dalam kamera itu tadi malam. Karena kejadian tadi malam benar-benar nyata. Arwah noni-noni Belanda itu menjerit dan menabrakkan dirinya ke tubuh kami hingga kami tak sadarkan diri. Tapi sialnya, kameranya malah tidak bisa dinyalakan. Apakah rusak karena terjatuh saat Kribo pingsan atau karena hal lain? Kenapa, Ceh? Tanya Kribo yang sudah bangun dan ternyata memperhatikan sikapku yang kebingungan. Sepertinya kameranya rusak, gak mau nyala. Aku masih berusaha memeriksa bagian yang mungkin menjadi penyebab kamera itu tidak bisa dihidupkan. Tapi hasilnya tetap sama, dan aku pun menghela nafas dalam-dalam. Sini, biar gue lihat. Kamera telah berpindah ke tangan Kribo. Ia juga berusaha mencari kerusakan pada kamera, tapi hasilnya tetap sama. Kamera tersebut tidak bisa dinyalakan. Kalau kameranya rusak, gimana kita bisa nge-vlog? Tanya Aden dengan wajah kecewa.
Tiba-tiba aku penasaran dengan kejadian tadi malam. Aku pun segera bertanya kepada 3 temanku itu. Kalian semua ingat kan? Kalau tadi malam kita semua pingsan. Terus siapa yang bawa kita ke sini? Tanya aku sambil berbisik. Ya, seingat gue pun kita pingsan. Aneh banget, sekali terbangun udah di rumah Rian. Saut Kribo sambil menggaruk kepalanya. Warga kampung yang bawa kita ke sini. Salah satu dari mereka mengenaliku, dan mereka gotong royong untuk bawa kita kemari. Udah, minum teh panas ini dulu untuk ngangetin perut, ucap Rian yang telah kembali dari dapur sambil membawa 4 gelas teh panas. Nah, minum dulu. Sebentar lagi penjual sarapan keliling bakalan lewat. Ntar gue panggilin. Masalah kamera yang rusak nanti kita pikirkan lagi. Timbal Rian lagi. Yan, papa lo mana? Tanya aku yang teringat akan Pak Rahmat. Di kamar, lagi tiduran. Kan papaku lagi sakit. Bentar ya, gue mau buatin bubur buat bapak. Jawab Rian yang meninggalkan kami bertiga di ruangan itu. Jujur, aku masih kebingungan. Kami memang sering mengalami hal mistis, tapi tidak pernah se-ekstrim ini. Apalagi tadi malam, cerita noni-noni Belanda itu masih jelas terngiang di telingaku sambil mengeluarkan air mata darah. Kalian ingat kejadian tadi malam? Tanyaku pada Aden dan juga Kribo. Entahlah, gue nggak begitu ingat. Tapi terakhir kita ketemu kakek tua kan. Setelah itu gue ngedengerin musik seperti tempo dulu, kayak zaman Belanda gitu. Lalu Aden menggaruk kepalanya mencoba mengingat kejadian tadi malam. Aku nggak inget sih, ucap Aden lagi. Kalau lo gimana Kribo? Pasti inget kan? Aku beralih pada Kribo yang sedang meminum teh panas. Panas banget tehnya. Kribo meniup-niup teh panas yang ia pegang. Tadi malam gue cuma denger lo teriak. Setelah itu gak tau lagi deh, jawab Kribo. Aku merasa banyak sekali kejanggalan. Baru pertama kali saja menginjakkan kaki di kampung Beringin ini sudah ditunjukkan oleh banyak kejadian. Mulai disambut dan dikejar oleh gerombolan monyet, jumpa kakek misterius, hingga tadi malam rombongan noni Belanda yang menari hingga kami merasa mual dan pusing, bahkan tidak sadarkan diri. Dan tiba-tiba saja bangun dan sudah berada di rumah Rian. Lo mau kemana Ci? Tanya Aden ketika aku bangkit dan membuka pintu rumah Rian. Tidak ada yang aneh. Suasana perkampungan Rian sama halnya dengan perkampungan biasanya. Para warga beraktivitas seperti biasa. Ada yang berjalan kaki, ada pula yang naik kendaraan. Banyak pula anak-anak kecil yang terlihat bermain. Dan ada banyak rumah. Hanya saja jalanannya masih ditutupi oleh kerikil, bukan aspal. Kribo dan Aden juga ikut melihat keadaan di luar. Dan mereka tidak mengatakan apapun. Lo lagi cari apa sih Cik? Tanya Aden yang terlihat bingung. Aku menggeleng. Sesaat kemudian terdengar seseorang memanggil nama Bapak Rian, yakni Pak Rahmat. Ternyata ia adalah penjual sarapan keliling yang dikatakan oleh Rian. Kalian mau makan apa? Tanya Rian yang datang sambil membawa 4 piring plastik kosong. Apa aja Rian? Asalkan bukan kayu dan batu, celetuk Aden. Dasar lo, tukang makan. Kayu sama batu pun kalau dibumbin pasti lo makan. Gue ikut lo Yan. Gue pengen lihat ibu itu jualan apa aja. Kribo mengikuti langkah kakek Rian, sedangkan aku hanya tersenyum melihat tingkah kedua temanku itu, sembari memeriksa kembali kamera yang sedari tadi belum juga hidup. Kamera tiba-tiba saja menyala, dan aku langsung memeriksa apa yang sudah direkam oleh Kribo. Rasa penasaranku semakin tidak terbendung saat rekaman itu akan menunjukkan bagian rombongan noni Belanda yang datang sembari menari. Tapi nah, suara Rian mengagetkan aku. Ia menyerahkan sepiring nasi gurih plus telur rebus. Aku menerimanya, lalu meletakkan makanan itu terlebih dahulu dan melanjutkan menonton kembali rekaman tadi malam. Tapi setelah diputar ulang, penampakan noni Belanda tidak ada sama sekali. Beberapa kali diputar pun tidak ada. Benar-benar aneh.
Kemana rekamannya? Apakah tadi malam tidak terekam oleh Kribo? Pikirku sembari melirik ke arah temanku itu. Enak banget nih nasi gurihnya, Yan. Beda sama di kota. Pokoknya ini nasi gurih terenak yang pernah gue makan. Kribo bercerita dengan mulut yang masih penuh dengan makanan. Perasaan gue yang doyan makan, tapi kenapa lo yang congok? Terus corok banget sih. Kalau mau cerita telan dulu makanannya, baru ngomong. Aden mengeluh karena melihat sikap Kribo yang tidak tahu sopan santun itu. Mereka memang akan terus berdebat, sementara aku dan Rian hanya tersenyum sambil menggelengkan kepala. Permisi. Iya. Rian bergegas membuka pintu saat mendengar suara dari luar. Kami pun bisa melihat seorang gadis cantik yang mungkin usianya seumuran dengan kami berempat sudah berdiri di depan pintu. Kamu Lis, ada apa? Tanya Rian. Aku mau memberikan sayur bening buat paman. Ternyata benar kata warga kalau Mas Rian sudah pulang, ucap gadis itu. Iya, masuklah dan berikan langsung pada paman. Dari tadi beliau memang sudah menunggu kamu. Katanya belum merasa segar kalau tidak minum kuah sayur bening buatan kamu. Terlihat gadis tadi masuk ke dalam rumah sembari melemparkan senyum yang begitu menawan. Bahkan aku sendiri belum pernah melihat senyum yang begitu manis dari gadis yang pernah aku temui sebelumnya. Kampung Beringin ini memang penuh dengan misteri. Soal makanan yang dikatakan Kribo tadi bukanlah main-main. Aku juga merasakan jika nasi gurih yang kami makan benar-benar terenak. Usahakan makanan, teh yang dihidangkan oleh Rian saja cukup menyegarkan. Dan sekarang aku melihat seorang gadis dengan senyuman yang sangat menawan dan hanya ada di Kampung Beringin. Jeje, lo ngelamun atau terpesona? Tanya Kribo sambil menyenggol bahuku. Gak dua-duanya. Aku yang berbohong kembali memeriksa kamera setelah menghabiskan sarapan. Gapanya? Dari tadi lo ngelamun sambil liatin si Lis, saut Kribo yang masih lanjut makan kue setelah makan nasi gurih. Udahlah Bu, gak usah nuduh Cici. Lu sendiri aja tadi terpesona saat ngeliat tuh cewek. Kalau gue gak mingkemin tuh mulut, pasti bakal keluar jasnya. Suara tawa memenuhi ruangan karena ulah konyol Kribo yang tak mempunyai rasa malu. Dia pun bangkit dan beralasan ingin ke kamar mandi. Awalnya memang Kribo ingin ke kamar mandi, tapi entah kenapa jiwa keponya menggelora. Ketika melihat pintu kamar yang sedikit terbuka, Kribo penasaran dengan sepupu dan juga papanya Rian. Suara seseorang yang sedang menjeruput kuah terdengar dengan sangat jelas. Lalu Kribo mengintip dari balik pintu. Bapak Rian dengan tubuh yang kurus tinggi tengah meminum kuah sayur yang dibawa oleh sepupu Rian dengan panggilan Lis. Bapak Rian meminumnya langsung dari mangkuk, padahal sayur itu masih tampak begitu panas karena ditandai dengan banyaknya asap. Segar. Besok kamu masakin sayur sop daging kucing lagi ya. Kalau nggak ada, daging manusia yang nyasar di kampung ini juga bisa. Apalagi yang rambutnya Kribo itu. Sepertinya dagingnya enak. Suara parau bapaknya Rian membuat bulu kuduk Kribo berdiri. Bahkan Lis mengangguk setelah mengambil kembali mangkuk sayur dari tangan Pak Rahmat. Bapaknya Rian tertawa setelah meminum sayur tersebut. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, sepertinya kuah itu berwarna merah pekat. Aromanya juga sangat menyengat. Enak sekali, Lis. Jangan lupa apa yang aku minta tadi, ucap Pak Rahmat. Sepupu Rian tidak menjawab. Ia hanya mengangguk, sedangkan Kribo tidak bisa berkata apapun. Lidahnya terasa keluh mendengar namanya disebut. Apakah Bapak Rian seorang kanibal? Dan warga yang lain? Apa mereka juga sama? Sadar kalau Lis akan bergerak keluar, Kribo segera kembali ke tempat di mana temannya berkumpul. Keringat mengucur ke seluruh tubuh. Wajahnya juga terlihat pucat. Aku menyadari kondisi Kribo. Ia kelihatan tidak tenang sama sekali setelah kembali dari kamar mandi. Namun baru saja aku ingin menghampirinya, sepupu Rian menyapa. Temannya kenapa, Mas? Kok seperti orang ketakutan? Tanya Lis pada Rian sembari menoleh dan memperhatikan Kribo yang duduk di belakangku. Kami semua sontak memperhatikan wajah Kribo.
Temanku hanya menunduk sambil lanjut memakan sisa sarapannya tadi. Lo kenapa, Bu? Baru lihat hantu? Tanya Aden diikuti tawa dari Rian pula. Nggak ada, asal aja lo kalau ngomong, saut Kribo dengan kesal yang masih menunduk. Kalau begitu, aku akan pulang. Nanti malam aku akan kemari lagi. Sebelum keluar, gadis itu kembali menatap Kribo dan ke arah kami semua. Entah mengapa aku curiga dengan perubahan sikap Kribo. Biasanya ia akan merasa senang jika ditatap wanita cantik, karena selama ini ia merasa iri dengan Rian yang memiliki banyak penggemar wanita. Lo kenapa, Bu? Tanya aku dengan cemas yang kembali menghampirinya. Iya, wajah lo putih banget. Ada apa sih, Bu? Lo sakit? Jangan buat kami mati penasaran, timpal Aden. Kribo mengangkat wajahnya lalu menoleh ke arah Rian. Aku semakin curiga dengan apa yang barusan ia alami. Mereka semua kanibal. Papa Rian mau makan daging kucing, teriak Kribo sembari mengarahkan telunjuknya ke wajah Rian. Sekian untuk part kali ini. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Sekian, terima kasih.